Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal UTBK asli tahun 2021, yaitu pada bagian pengetahuan kuantitatif, paket ketiga. Kita langsung bahas aja, mulai di nomor 1. Ada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Lalu ada titik P, pusat ADHE. Jarak titik B ke P adalah, jadi di sini ada kubus ABCDFGH, rusuknya 8 cm. Lalu ada titik P ini merupakan pusat ADHE. Jadi di sini ada ADHE, lalu pusatnya di sini ada titik P. Dan kita diminta menentukan jarak B ke P. Untuk menentukan B, P, kita hubungkan dari B ke pertengahan AD, lalu dari sini kita hubungkan ke P, sehingga terbentuk segitiga BXP. Untuk menentukan BP bisa kita gunakan Pitagoras ya. Namun sebelum itu kita cari dulu BX. Kita gunakan Pitagoras dari AB sama AX. AX-nya sendiri ini adalah 4 karena ini adalah pertengahan AD. Jadi AX-nya 4. Lalu AB-nya 8 ya. Sehingga BX ini bisa kita gunakan Pitagoras siku-sikunya di A. Sehingga untuk BX-nya ini adalah akar dari AB kuadrat ditambah AX kuadrat. Akar AB-nya 8, AX-nya 4 ya. Jadi 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 64 ditambah 16 sama dengan akar 80. Atau bisa kita buat 4 akar 5. Selanjutnya di sini kita bisa mencari BP dengan menggunakan Pitagoras dari akar BX kuadrat ditambah XP kuadrat. BX-nya 4 akar 5 ya, XP-nya ini 4. Jadi di sini akar dari 4 kuadrat ditambah 4 akar 5 kuadrat. Akar 16 ditambah 80, akar 96 atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 akar 6. Jawabannya adalah yang C. Di sini ada matriks. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini nanti kita kalikan dulu. Kita bisa kalikan dulu, nanti kita kurangkan dengan matriks yang ini. Oke, kita kalikan dulu di sini. Yang pertama adalah 2, kita kalikan 3, 6 ya. 6 ditambah K jadi 6 plus K. Lalu selanjutnya kita kalikan min 1 dikali 3 min 3. Lalu kita jumlahkan sama 5 kali 1, 5. Jadi min 3 tambah 5, jawabannya ini adalah 2. Next kita kalikan 2 sama min 4. 2 sama min 2, min 4. K kali 0, 0 ya. Jadi jawabannya di sini min 4. Next kita kalikan lagi min 1 dikali min 2. 2 ya. Ditambah ini 0. Oke, jawabannya 2. Lalu kita kurangkan dengan matriks 3. Negatif 2, negatif 1 sama 5 sama dengan matriks ini, matriks 4, negatif 2, 3, negatif 3. Oke, yang matriks ini kita kurangi dulu. Kita kurangi didapat K plus 3. Lalu yang ini 2 sama min ya, jadi plus. Jadi didapat 3. Lalu min 4, min 2. Didapat min 2. Lalu 2 dikurangi 5, min 3. Sama dengan 4, negatif 2, 3, negatif 3. Nah, dari sini ini adalah kesamaan matriks di mana K plus 3 itu sama dengan 4.
Karena K plus 3 sama dengan 4, sehingga untuk nilai K-nya adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Next kita lanjut di nomor 3, ada barisan aritmetika. Untuk U2 ditambah U4 ditambah U6 ini 15. Lalu ada U3 ditambah U5 ditambah U7 sama dengan 27. Lalu U1 ditambah U2 sampai U20 itu berapa? Nah, sebelum itu di sini untuk U2, U4, U6 bisa kita ubah. Untuk U2-nya sendiri bisa kita ubah menjadi A plus B. Lalu untuk U4-nya bisa kita ubah A plus 3B. U6-nya bisa kita ubah A plus 5B sama dengan 15. Lalu A-nya ditambah, B-nya juga ditambah, didapat 3A ditambah 9B sama dengan 15. Ini bisa disederhanakan, kita bagi 3. Bagi 3 dapat A plus 3B sama dengan 5. Oke, ini persamaan yang pertama ya, kita kunci. Next yang ini sama juga seperti sebelumnya. Untuk U3 kita jabarkan menjadi seperti ini ya. Untuk U3 kita jabarkan A plus 2B. Lalu untuk U5 kita jabarkan A plus 4B. U7 kita jabarkan A plus 6B sama dengan 27. A sama B-nya kita jumlahkan yang sejenis, didapat 3A ditambah 12B sama dengan 27. Ini kita bagi 3 bisa ya, kita bagi 3 didapat A plus 4B sama dengan 9. Ini persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, kita eliminasi. Ini A plus 3B sama dengan 5. Ini persamaan pertama. Lalu persamaan keduanya A plus 4B sama dengan 9. Nah, ini dikurangi ya, sehingga didapat min B sama dengan min 4. B-nya berarti 4. Karena B-nya 4, kita bisa mencari A. Bisa gunakan persamaan pertama atau kedua, namun kita gunakan yang pertama aja. A plus 3B sama dengan 5. B-nya kita masukkan 4. Jadi ini 3 kali 4, 12 ya. Sehingga di sini A plus 12 sama dengan 5. Jadi A-nya adalah negatif 7. Sehingga di sini yang ditanyakan adalah kan U1 tambah U2 sampai U20. Sehingga kita mencari jumlah suku 20 ya. Jadi S20 itu adalah N per 2 dikali 2A plus N min 1B. A-nya adalah negatif 7, B-nya adalah 4. Oke, kita masukkan negatif 7 sama 4. A-nya kita ubah, untuk N-nya ini adalah 20. Nah, ini kita ubah. Sekarang tinggal kita hitung. Ini didapat, kita bagi ya, didapat 10. Ini negatif 14. Ini kita kalikan 76 ya, sehingga 10 dikali 62. Jawabannya adalah 620. Jawabannya adalah yang C. Next, kita lanjut di nomor berikutnya. Di sini ada gambar daerah yang diarsir pada gambar di atas dinyatakan. Baik, di sini bisa kita lihat ya, yang warna merah ini. Oke, ini ada A, B, C. Yang warna merah ini itu kan bukan bagian dari B sama C ya. Bisa kita lihat di sini yang warna merah. Sehingga di sini untuk yang warna merahnya sendiri, karena bukan bagian dari B sama C, itu adalah B komplement. Ya, B komplement irisan C komplement. Karena ini bukan bagian dari si B, juga bukan bagian dari si C. Lalu apa hubungannya sama si A? Nah, sekarang kita cari hubungannya sama si A ya. Oke, bisa kita lihat di sini.
Untuk A-nya tidak semuanya ya, hanya A bagian yang ini saja. Sehingga di sini ini bukan merupakan gabungan, tetapi irisan. Karena kalau kita gunakan gabungan, A-nya didapat semuanya, ya. Kalau ini kita gunakan gabungan. Sedangkan ini A-nya hanya sebagian saja, berarti ini juga irisannya. Jadi di sini kita gunakan irisan A, sehingga jawabannya adalah B komplement irisan C komplement, lalu irisan dari A. Jadi jawabannya adalah option yang mana nih? Option yang B ya. Oke, next kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 5. Ada barisan aritmetika. Di sini ada U1, U3 sama U5 sama dengan 24. Oke, di sini bisa kita buat untuk U1-nya itu adalah A. Ya, jadi ini untuk U1-nya adalah A. Lalu ada U3, U3-nya ini kita ubah A plus 2B. Lalu untuk U5-nya adalah A plus 4B sama dengan 24. Untuk yang A sama B bisa kita jumlahkan, didapat 3A plus 6B sama dengan 24. Bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 3, didapat A plus 2B sama dengan 8. Oke, ini kita kunci, ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya di sini ada U2, U4, U6 kita jumlahkan sama dengan 33. Untuk U2-nya kita ubah menjadi A plus B. Lalu untuk U4-nya kita ubah A plus 3B. Untuk U6-nya A plus 5B. Ini kita jumlahkan, yang sejenis didapat 3A ditambah 9B sama dengan 33. Atau bisa kita bagi 3, A plus 3B sama dengan 11. Oke, ini persamaan kedua ya. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua bisa kita eliminasi. Ini kita kurangkan, didapat negatif B sama dengan negatif 3. Jadi B-nya adalah 3. Lalu untuk menentukan A bisa kita gunakan persamaan pertama ataupun kedua, bebas. Kita gunakan aja persamaan pertama. A plus 2B sama dengan 8. B-nya didapat 3 ya, tadi 2 kali 3, 6. Jadi A-nya adalah 2. Oke, A-nya 2, B-nya 3. Sehingga untuk jumlah suku ya, karena ini yang ditanya adalah jumlah suku sampai 20 ya, karena U1, U2 sampai U20. Jadi kita cari S20. Rumus jumlah ini adalah N per 2 dikali 2A plus N minus 1B. A-nya kita ubah 2. Lalu di sini untuk B-nya kita ubah 3. Untuk N-nya sendiri itu adalah 20. Nah, ini udah kita ubah. Sekarang kita hitung. Ini didapat 10 ya. 2 kali 2, 4. Ini 19 dikali 3. Didapat 610. Jawabannya adalah yang B. Oke, next kita lanjut di nomor 6. Di nomor 6 bisa kita lihat di sini ada gambar segitiga dan lingkaran. Sudut-sudut pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran-lingkaran yang diameternya sama. Jika keliling segitiga sama dengan 12 cm, maka keliling setiap lingkaran adalah. Baik, sebelum itu kita ingat kembali tentang rumus keliling. Untuk rumus keliling kita ingat pertama keliling segitiga. Untuk keliling segitiga sama sisi itu adalah 3 kali sisinya. Ini ada kelilingnya ya, kelilingnya 12 cm. Lalu
Kalau keliling lingkaran itu adalah 2πr atau bisa juga pi kali d, d-nya diameter ya. Nah, sekarang di sini dari soal dan di sini di soal diketahui adalah keliling segitiga. Keliling segitiga pada soal nomor 6 ini adalah 12 ya. Jadi 12 sama dengan 3s, 3 kali sisinya. Sehingga untuk sisinya sendiri ini adalah 4. Nah, di sini berarti bisa kita lihat karena sisinya adalah 4, berarti segini adalah 2, segini 2 ya. Jadi jari-jarinya ini 2 jari-jari si lingkaran. Sehingga di sini untuk diameternya itu adalah 4 ya. Karena diameter adalah 2 kali jari-jari. Nah, dari sini berarti kita bisa menentukan keliling setiap lingkaran. Ingat keliling ini adalah pi d. Diameternya tadi adalah 4. Jadi pi dikali 4 atau 4pi. Jawabannya adalah yang D, 4pi. Next kita lanjut di nomor 7. Jarak jalan suatu karnaval adalah 4 km. Terdapat rombongan karnaval dengan panjang mobil dan kendaraan sekitar 2-4 meter. Dengan jarak antara kendaraan 2-5 meter. Maka banyak minimum kendaraan X adalah Oke, di sini kita lihat P-nya X, Q-nya 445 ya pada tabel. Lalu di sini ada jarak dan panjang mobil. Untuk menentukan minimum berarti jaraknya itu harus paling panjang dan mobilnya ini harus paling panjang juga. Sehingga di sini bisa saya gambarkan kalau ini mobil, berarti mobilnya paling panjang ya, paling panjangnya 4, lalu jarak yang paling panjangnya ini adalah 5. Karena kita diminta di sini banyak minimum ya. Kalau minimum berarti otomatis mobilnya yang paling besar, lalu jaraknya paling lebar ya. Jadi 4 sama 5 kan 9 meter ya. Lalu di sini kan 4 kilo. 4 kilo ini adalah 4.000. Jadi 4.000 dibagi 9. Karena di sini mobilnya 4, jaraknya 5. Dibagi itu didapat 444,4. Itu untuk X-nya. Nah, jadi pada tabel karena X-nya ini adalah 444,4, lalu Q-nya adalah 445. Jadi bisa kita simpulkan di sini hubungan antara P sama Q ya, P-nya kurang dari Q. Jawabannya adalah yang A. P kurang dari Q. Next kita lanjut di nomor 8. Di sini ada M dan N adalah dua buah bilangan bulat. Berapakah 2M dikurangi 5N? Di sini ada pernyataan pertama M min N sama dengan 5, lalu pernyataan kedua M per N sama dengan 7/2. Baik, di sini bisa kita lihat di sini untuk menentukan M sama N-nya ada dua pernyataan ya. Pernyataan pertama ada M min N sama dengan 5. Lalu di sini ada M per N sama dengan 7/2. Nah, untuk menentukan 2M min 5N, kita nggak bisa menggunakan salah satu dari ini. Yang pertama ini juga nggak bisa, untuk yang keduanya saja juga nggak bisa ya. Jadi salah satu kita nggak bisa nyari. Tetapi untuk menentukan 2M min 5N ini, kita bisa gunakan dua-duanya ya, harus kita gunakan dua-duanya supaya dapat. Nih kita coba ya, M per N sama dengan 7/2. Nah di sini untuk yang ini bisa kita gunakan pernyataan pertama ini. Ini bisa kita ubah menjadi M sama dengan 5 ditambah N. M-nya kita ubah ya, jadi 5 ditambah N. Nah, karena M-nya ini kita ubah, sekarang kita kalikan. Ini kita kali silang ya aja ya. 5 plus N kali 2. 2 dikali 5 plus N sama dengan ini 7N. Kita kalikan di sini didapat 10.
lalu plus 2N sama dengan 7N. Lalu kita pindah ruas sehingga didapat 10 sama dengan 5N. Jadi N-nya adalah 10 bagi 5, 2. Nah, untuk mendapatkan M-nya ini itu kan 5 plus N. Jadi M sama dengan 5 plus 2 sama dengan 7. N-nya ada, M-nya ada, dan kita bisa menjawab pertanyaan 2M min 5N ini. Jadi harus dua-dua pernyataan ini digunakan ya untuk menemukan 2M min 5N. Jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke, next kita lanjut di nomor 9. Ali bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 12 km per jam. Ternyata bekalnya tertinggal sehingga ibunya harus mengantarkan bekal tersebut. Jika ibunya berangkat setengah jam kemudian, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 48 km per jam, maka setelah berapa kilometer ibunya berhasil menyusul Ali. Nah, jadi di sini kita akan mencari susulan ya, karena si ibunya menyusul Ali. Berarti di sini bisa kita gunakan ya, ingat konsep ini, jarak ini F dikali T. Ingat konsep ini. Lalu yang pertama di sini diketahui misal F1-nya itu adalah Ali. Ali kecepatannya 12 km per jam ya, F1-nya ini adalah Ali. Nah, selanjutnya di sini untuk Ali waktunya T1, Ali itu waktunya berarti karena ibunya berangkat setengah jam kemudian ya, kan dia menyusul ibunya. Sehingga untuk waktunya si Ali, si T1 ini itu berarti T2 ditambah setengah karena ibunya menyusul setengah jam. Jadi waktunya Ali itu adalah waktunya ibu ditambah setengah. T2 ditambah setengah, gitu ya. Nah, sekarang di sini diketahui untuk F2, F2-nya ini si ibu. Si ibunya ini kan kecepatannya 48. F2 48, lalu T2 ini adalah waktunya ibu. T2 tetap kita gunakan T2. Nah, sekarang jarak ketika menyusul otomatis kan sama antara si Ali sama si ibu karena pas menyusul gitu kan, sehingga S1 sama dengan S2. Untuk S itu adalah F kali T, sehingga S1 itu adalah F1 dikali T1, lalu S2 adalah F2 dikali T2. Nah, di sini untuk F1-nya sendiri tadi 12. Ini kecepatan si Ali, lalu T1 di sini adalah T2 ditambah setengah. Oke, kita ubah T1-nya T2 ditambah setengah. Lalu untuk F2-nya ini adalah waktu si ibu, waktu kecepatan, Ini F2-nya kecepatan, lalu T2-nya baru waktu ya. Jadi 48 dikali T2. Ini kita kalikan didapat 12 T2. Lalu ini dapat 6, ini 48 T2. Bisa kita pindah ruas, 6 sama dengan 36 T2. Jadi T2-nya adalah 1/6. Nah, sekarang T2-nya udah dapat 1/6. Yang ditanya adalah setelah berapa kilometer, berarti jaraknya ya. Jadi kita gunakan jarak S2 itu sama dengan F2 dikali T2. F2-nya sendiri ini adalah 48. 48 dikali dengan 1/6 didapat ya 8. Jadi di sini setelah berapa kilometer ibu berhasil menyusul Ali? Jawabannya adalah 8 kilometer. Option yang C. Next kita lanjut di nomor 10. Di sini untuk membuat secangkir kopi ini 3 sendok plus creamer ini 2 sendok.
Lalu telah digunakan ya, di sini telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat secangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut? P-nya 3A, Q-nya 10. Oke, ini bisa kita gunakan perbandingan. Ada kopi, ada creamer. Kalau di sini 3 kopi, itu dibutuhkan 2 creamer ya. Jadi 3 sendok kopi, creamernya ini 2 sendok. Nah, ini creamernya 2 sendok. Lalu di sini selanjutnya kan telah digunakan 5 sendok. Ya, kopinya di sini 5 sendok. Lalu creamernya ini adalah A sendok. Nah, berarti di sini karena kopinya semakin banyak, otomatis creamer yang digunakan semakin banyak juga, sehingga bisa kita gunakan perbandingan senilai, bisa kita kali silang 3 kali A 3A, lalu ini 5 kali 2 10. Jadi 3A sama dengan 10. A-nya sama dengan 10 per 3. Ini untuk A. Sehingga di sini untuk P, A-nya kita ubah P3A, A-nya kita ubah 10 per 3. 3 dikali 10 per 3, hasilnya adalah ya 10 ya. Jadi si P-nya ini sama dengan si Q, 10. Jadi hubungannya adalah P sama dengan Q. Jawaban yang benar adalah option yang C. Oke, sekian, semoga bermanfaat.